Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen peserta didik dengan sub pembahasan yaitu pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, dan ruang lingkup. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Nurjayanti dengan NIM 2000510. Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen peserta didik. Apa yang dimaksud manajemen peserta didik? Menurut Suryo Subroto 2010, manajemen peserta didik adalah pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan pencatatan peserta didik semenjak dari proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan sekolah, karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah tersebut. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen peserta didik adalah sebagai suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang berkaitan dengan peserta didik, agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Yang kedua, pembahasan kita adalah tujuan manajemen peserta didik. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang baik, serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien. Tidak hanya itu saja, tujuan manajemen peserta didik ada tujuan secara khusus. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan yang umum, yang dimaksud adalah kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, lalu menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang terakhir ada mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Pembahasan kita yang ketiga adalah fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama ada pengembangan individu. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Yang kedua ada pengembangan sosial. Fungsi ini berkaitan erat dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat di sekitar. Lalu yang ketiga ada penyaluran aspirasi. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya, sebab hal tersebut dapat menunjang perkembangan peserta didik secara keseluruhan. Yang terakhir ada pemenuhan kebutuhan. Fungsi ini membuat peserta didik sejahtera dalam menjalani hidupnya, sebab jika seorang peserta didik sejahtera, maka ia akan memikirkan kesejahteraan sebayanya. Lalu ada prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik yang pertama adalah bagian dari manajemen sekolah. Yang kedua, mengemban misi pendidikan peserta didik. Yang ketiga, mengakomodasi peserta didik yang beragam. Yang keempat, sebagai upaya pembimbingan peserta didik. Yang kelima, mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, mendukung fungsional kehidupan peserta didik di sekolah maupun masa mendatang. Yang ketujuh, mengakui karakteristik peserta didik antara lain intelektual, minat bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman, dan keadaan fisik. Lalu di pembahasan kita yang terakhir, ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama,
ada analisis kebutuhan peserta didik. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini adalah merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima dan menyusun program kegiatan peserta didik. Yang kedua ada rekrutmen peserta didik. Pada hakikatnya adalah merupakan proses pencarian, menentukan dan menarik calon peserta didik yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah yang bersangkutan. Lalu, yang ketiga ada seleksi peserta didik. Adalah kegiatan memilih calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan. Yang dimaksud adalah sekolah tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Lalu ada orientasi peserta didik, merupakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Lalu ada penempatan peserta didik. Pada sebuah lembaga pendidikan sekolah mengikuti proses pembelajaran, maka terlebih dahulu ditempatkan dan dikelompokkan pada kelompok belajar. Biasanya pengelompokan dilakukan seperti sistem kelas. Lalu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik. Adalah proses yang dilakukan terhadap peserta didik agar menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam hal ini bakat, minat, dan kemampuan peserta didik harus ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Lalu ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan peserta didik dimulai sejak peserta didik diterima di sekolah tersebut sampai mereka tamat atau meninggalkan sekolah tersebut. Lalu yang terakhir ada kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan yang paling akhir dari manajemen peserta didik. Peserta didik yang dicatat lulus disebut dengan alumni. Hubungan antara sekolah dengan alumni dapat dipelihara lewat pertemuan yang diselenggarakan oleh alumni atau sekolah yang lazim disebut dengan reuni. Baik, pemaparan dari saya kali ini cukup sekian. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih.